Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halil Hajid, NIM 1725040004, kelas PTA 01 2017. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang aplikasi pengenalan karakter, di mana makalah ini telah saya susun sebelumnya dan telah saya masukkan dalam blog. Nah, blognya itu adalah simedia16.blogspot.com. Oke, baik, kita mulai dari Yang pertama, makalah aplikasi pengenalan karakter. Mata kuliah kecerdasan buatan, dosen pengampu, Bapak Dr. Hendra Jaya, MPD. Dan disusun oleh saya sendiri, Muhammad Halil Hajid. Bab 1, pendahuluan. Ini melatar belakangi akhirnya makalah ini, di mana kita ketahui bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu inovasi baru dalam ilmu pengetahuan. Adanya kecerdasan buatan dimulai sejak munculnya komputer modern pada tahun 1940 dan tahun 1950. Ini merupakan kemampuan mesin-mesin elektronika baru untuk menyimpan sejumlah besar info dan memprosesnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, menandingi kecepatan kemampuan manusia. Sehingga mulai dari sinilah telah banyak realisasi yang terjadi. Hal ini terbukti dengan adanya sistem komputer yang menyusup dalam ukuran. Selain itu, pertambahan memori dalam kapasitas penyimpanan secara langsung, yang mana semua itu sama dengan kapasitas penyimpanan pada otak manusia. Dan pada era globalisasi seperti saat ini, kita tidak bisa lepas dari perangkat atau mesin yang bernama komputer. Kemudian melatar belakang atau yang menjadi tujuan saya atau penulis atau menyusun makalah ini adalah yang pertama, agar mahasiswa dapat mengenali aplikasi pengenalan karakter. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengetahui prinsip kerja dari 3 aplikasi pengenalan karakter yang berbeda. Jadi karakter yang dimaksud di sini merupakan garis, simbol, angka, huruf, bentuk, suara, gambar, bahkan suara dan gambar. Jadi kita masuk di bab 2 pembahasan. Di sini saya telah mereview 3 aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama aplikasi Plant Identification atau PlantNet, di mana telah kita ketahui bersama bahwa saat ini telah ada jutaan spesies tanaman yang telah berhasil diobservasi oleh para ahli. Dari sekian banyak jenis tanaman ini, mustahillah kita sebagai manusia untuk bisa menghafal seluruh jenis tanaman tanpa menggunakan bantuan sama sekali. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, ternyata hadir sebuah aplikasi yang bisa membantu kita mengetahui spesies tanaman yang jumlahnya ada banyak itu. Dengan memanfaatkan kamera smartphone serta teknologi kecerdasan buatan, terbentuklah aplikasi bernama Plant Identification atau PlantNet yang menyimpan informasi mengenai jutaan variasi bentuk, warna, dan ciri-ciri lainnya yang dimiliki setiap jenis tumbuhan. PlantNet ini dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Yang pada dasarnya, PlantNet merupakan mesin pencari gambar atau image search engine yang memungkinkan kita mengidentifikasi tanaman. Sehingga jika kita ingin mengetahui apa nama ilmiah dari suatu tanaman, cukuplah dengan memasukkan gambar atau foto dari tanaman tersebut ke aplikasi PlantNet ini. Selanjutnya, aplikasi tersebut akan memberikan informasi yang kita butuhkan. Dan ini adalah beberapa dokumentasi atau tampilan aplikasi yang sempat saya coba ketika mengidentifikasi sebuah lombok, belimbing, dan juga daun ubi ya, dan singkong. Di sini saya tampilkan dokumentasinya. Kemudian aplikasi yang kedua, Bixby Vision. Bixby Vision adalah asisten buatan yang memudahkan Anda untuk mengenali objek, memberikan informasi gambar, mencari barang belanjaan, dan menambahkan tulisan pada gambar tertentu. Dan Bixby didukung oleh 3 bahasa, yakni Inggris, Korea, dan Mandarin. Bixby merupakan asisten yang menyesuaikan diri secara otomatis kepada pengguna, namun juga dapat dikustomisasi secara manual untuk menampilkan informasi yang disukai. Dan untuk menggunakan aplikasi ini, perangkat harus terhubung ke Wi-Fi atau jaringan seluler. Adapun fitur-fitur utama Bixby adalah fitur identifikasi, di mana kita mengambil foto dari suatu lokasi,
dan Bixby akan mengidentifikasi dan memberikan daftar apa saja yang berada di dekat lokasi kita. Ini sangat berguna ketika kita mencoba mencari tahu apa yang ada di pusat perbelanjaan. Kemudian ada fitur toko. Toko di sini kita mengarahkan kamera ke suatu produk dan kemudian sentuh ikon Bixby untuk mendapatkan lebih banyak info tentangnya dan di mana atau bagaimana kita dapat membeli suatu produk tersebut. Kemudian ada fitur translate. Jadi fitur translate ini kita bisa menerjemahkan teks dari suatu foto, sehingga ketika kita ingin menerjemahkan suatu teks, kita cukup memfoto gambar atau kita mengambil gambar dari teks tersebut tanpa kita ketik manual, maka Bixby akan menerjemahkan secara otomatis sehingga memudahkan kita tidak usah mengetik atau menulis manual. Kemudian ada fitur baca kode QR. Jadi Bixby dapat membaca kode QR tanpa harus mengunduh dan menginstal aplikasi khusus. Jika kode QR dirancang untuk memulai suatu tindakan, Bixby akan melakukan tugas itu, seperti pergi ke situs web ataupun memulai unduhan aplikasi. Adapun untuk tampilan Bixby Vision itu ada di sini. Di sini kita temukan Bixby Vision di HP Samsung yang terbaru. Kita lihat contohnya saya menggunakan fitur Translate pada aplikasi Bixby. Di mana setting di sini saya translatekan, kita bisa mengekspor ke dalam bentuk Word ataupun Notes, ataupun kita dapat mentranslate-nya, sehingga tentu sangat memudahkan kita dalam menerjemahkan teks atau foto yang ada teksnya. Kemudian ada kasir pintar. Kasir pintar merupakan aplikasi kasir online yang cocok digunakan untuk semua jenis bisnis, di antaranya retail, food and beverage, barbershop, butik, konveksi, bengkel, dan masih banyak lagi. Dan dilengkapi dengan metode akuntansi yaitu FIFO, LIFO, Override, dan Default. Salah satu kelebihan aplikasi kasir Android seperti kasir pintar adalah bisa melakukan scan barcode produk, sehingga kita tidak kesulitan dalam melakukan pencarian produk, terutama jika bisnis yang dikelola memiliki banyak macam produk. Prinsip dasar dari cara kerja kasir pintar adalah menampilkan harga produk yang dipanggil melalui database atau barang yang telah diisi sebelumnya, sehingga dalam proses transaksi penjual hanya perlu men-scan barcode produk untuk mengetahui harganya. Adapun untuk tampilan dari kasir pintar bisa kita lihat. Di sini kita bisa cara menambahkan barangnya. Kita membuat toko dulu, kemudian kita tambah barang. Ditambah barang ini kita bisa memberikan nama dari barang tersebut. Kita bisa memberikan gambar produknya. Kita bisa mengetahui dia berada di lemari berapa, rak berapa harga, dan juga berapa atau sisa stoknya. Dan setelah itu kita scan barcode dari produk tersebut, sehingga ketika ada pembeli yang menginginkan produk tersebut, kita cukup men-scan, maka tampillah harga dari produk dan sisa stoknya. Jadi mungkin ini aplikasi yang ketiga yang menutup 3 aplikasi pengenalan karakter yang sempat saya presentasikan. Kita melangkah ke bab 3, penutup. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil penelusuran di Google Play Store, penulis menemukan 3 aplikasi yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengenalan karakter, yaitu Planet, Bixby Vision, dan Kasir Pintar. Ketiga aplikasi ini sudah menerapkan kecerdasan buatan, di mana dapat mengenali, menganalisa, serta memberi aksi pada masalah-masalah yang diberikan berdasarkan kegunaan aplikasi yang telah diuraikan di pembahasan. Ketiga aplikasi ini dapat mengenali karakter dalam bentuk kata, angka, garis, simbol, suara, bahkan gambar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.